aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. Betul, itu betul. Nah, kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda Iya. bilang tadi, umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah, atau doa sholat, atau bagaimana? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah muslimah. Oke, seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen. Kok bisa gitu? Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Oke. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku, maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf karena ikut-ikutan aja. Aku cuman nganter aja, ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan. Ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Nanya, pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis. Pas gitu, iya, akhirnya masuk ya ke aku. Bener ya yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah setelah itu, akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di Protestan itu, setiap ke gereja tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar-dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu, tapi gereja itu nggak menjelaskan. Kemarin aku baru tahu itu dari Mbak Agatha. Aku nanya gitu ke Mbak Agatha, akhirnya Mbak Agatha menjelaskan. Semakin percayalah. Nah terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh. Ayo kak, sholat kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong. Kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Kata anak aku, enggak ini, katanya berarti kita tuh salah terus, katanya kudu aja salah masuk neraka. Salah wudhu, salah gerak dikit masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan masuk neraka. Kata anak aku, jadi kita itu nggak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup. Karena kan kita sholat aja belum sempurna, katanya kayak gitu. Ya udahlah. Pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis, dan aku baca Alkitab, anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab, serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu aku baca, walaupun belum sepenuhnya. Nah anak aku yang laki-laki, puji Tuhan, sekarang malah lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah, yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan? Itu. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya bukan 1 orang masuk Kristen gitu. Kalau 1 orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan.
Ya, itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga, itu seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan, seperti itu.